bergulir seperti bola panas nih sampai saat ini. Seperti apa sih Abang melihat kasus ini? Dan katanya kan ada hukum pidana dari perselingkuhan ini ya Bang. Benar nggak sih? Selamat malam rekan-rekan wartawan. Jadi kalau menurut pandangan saya, kita lihat memang ketika saya mengikuti di medsos soal Ridwan Kamil dan Lisa ini, kita lihat bahwa beberapa hari ini begitu gaduh di medsos ya. Saya melihat begini loh. Sebenarnya mereka ini kan melakukan ini kan suka sama suka, kan begitu. Jadi lebih kalau saya jadi perempuan, saya nggak mau merumah di medsos begini. Kenapa? Lebih ke mentalnya anak. Kasihan mentalnya anak. Jadi ya waktu kamu ngelakuin, kamu nggak teriak-teriak. Begitu sekarang baru kamu teriak-teriak, kan kasihan. Udah punya anak. Anak itu kalau dewasa nanti, waduh kasihan. Kalau begitu dia sudah mengerti, sudah paham satu waktu. Sekarang belum, tapi kita pikir nantinya. Jadi harusnya kalau menurut saya, kalau seandainya saya jadi perempuan itu, saya nggak mau teriak-teriak di medsos. Ya. Oke Bang, kalau dikit ya, yang dikit. Elegannya kan seperti itu ya Bang ya. Ya. Karena seperti Abang bilang, bikinnya diem-diem. Kan sekarang rumah-rumah. Tapi dari sisi hukum Bang, terlepas kasihan bicara anak ya Bang, ada anak nih. Bisa gak Bang untuk seorang Lisa menuntut RK terkait mungkin kalau satu Bang, pasal perzinahan dulu deh Bang, seperti apa sih pasal perzinahan? Yang pertama, yang kedua, bisa gak dia menuntut, dan kalau menuntut di pasal yang mana? Kalau menurut saya sulit untuk dia tuntut, kecuali istrinya yang melapor soal perzinahan perselingkuhan ini. Karena kalau dia menuntut RK, ya sama-sama mereka lakukan, gimana? Siapa yang melakukan zina, siapa yang enggak, kan begitu ceritanya. Ya. Jadi kalau kita mau pakai undang-undang perzinahan, dia lakukan 2021 kalau nggak salah. Sementara undang-undang itu baru keluar 2023. Undang-undang yang mana kita mau pakai 2021 atau 2023? 2021 belum ada itu undang-undang. Kan begitu. Jadi masih aman nih dalam segi hukum Lisa ini kalau misalnya ada laporan dari pihak RK itu seperti apa nih? Iya, jadi paling dia tuntut secara perdata aja mengenai hak daripada anak itu, karena KUA Perdata mengatur itu. Jadi apapun itu, mau anak di luar nikah, di dalam nikah, tetapi ada haknya anak itu tetap walaupun tidak besar. Oke, Bang, tadi kan seperti Abang bilang tidak usah dipublish ke medsos, gitu kan, karena takut mental si anak. Ya, cuman kalau misal tidak ada komunikasi, apa memang ini ada motif di balik itu nggak sih Bang dari pihak perempuan? Akhirnya dia memblow up kasus ini ke media sosial. Banyak nih netizen atau orang yang menggiring katanya masalah finansial, gitu kan, atau pansos untuk si perempuan ini. Abang menanggapinya seperti apa sih Bang? Kalau saya menanggapi mungkin lebih kepada finansial ya. Bagaimana dia merasa bahwa dia seorang wanita membesarkan anaknya ini, sementara ini anak bersama, kok kayaknya nggak adil. Disitulah dia mencari keadilannya di situ. Nah, kita ini sama-sama punya tanggungan nih, kok jadi gue sendiri yang nanggung ini anak, kan gitu. Jadi lebih ke finansial lah, karena situasi ekonomi kita juga kan nggak baik-baik aja. Ini merasa bahwa ini kedepannya ini berat ini. Oh, udahlah, dia mesti cari bapak biologisnya ya kan? Nggak mungkin dia cari bapak yang lain kan gitu. Tapi kan RK juga kan
nggak mengakui juga. Betul. Nah, Iya, makanya di satu sisi kan RK belum mengakui hanya satu kali pertemuan, tapi belum tidak mengakui itu anak biologisnya dan ditantang oleh Lisa tes DNA. Ini abang menanggapinya gimana ya untuk tes DNA sendiri kan sampai sekarang kan RK juga masih belum muncul nih untuk memberi statement dan tantangan tes DNA itu kan, baru pihak lawyer yang mewakili. iya, tes DNA itu atas persetujuan bersama. Kalau RK-nya nggak mau ya susah juga mau dipaksa tes DNA, ya kan? Nah, tapi kalau RK kita lihat di medsos kan tidak mengakui. Nah, kalau dia nggak mengakui, kalau dia mau perbaiki nama baiknya dia, ya tes DNA. Nggak mau ya kan? Supaya membuktikan bahwa betul itu bukan anak dia. Tapi kan tes DNA di Indonesia tidak seperti di luar negeri, Bang. Kalau ini kan harus ada pengajuan dulu, lewat hukum dulu nih, proses hukum dulu untuk tes DNA. Kan nggak bisa satu pihak. Kalau satu pihak yang nggak mau kan tetap tidak bisa terlaksana, Bang. Benar sekali. Oke. Itu tadi kan saya sudah singgung. Oke, seperti itu kan, Bang. Betul. Nah, sekarang kalau Lisa melaporkan ini karena tidak bisa tes DNA, nggak gagal kata abang tadi kan, nggak bisa. Iya. Adapun Bu Cinta, kalaupun Bu Cinta yang melaporkan, bisa nggak Bu Cinta melaporkan dua-duanya, Bang? Bukan salah satunya. Pasti nggak mungkin, itu udah paket itu. Begitu dia lapor dua-duanya memang udah paket tuh. Dan yang pada saat dia lapor soal pidana asusila, terus yang melakukan asusila siapa? Emang si Lisa doang? Laporkan kan dua-duanya pastilah. Kayak saya pernah tangani satu perkara juga di Bekasi begitu. Anak-anaknya laporkan perempuan aja, bapaknya juga ditarik di polsek. Karena bapaknya jadi tersangka, akhirnya dua-duanya dicabut. Oh gitu, Bang. Iya, jadi nggak bisa. Jadi memang harus sudah pasti keduanya terbawa ya, Bang. Kalau memang si Ibu Cinta ini melaporkan Betul. tindakan Lisa ini. Iya, Oke. betul. Tapi ini kalau kita ibarat buah semalakama Si ya. malakama, ya. Nggak makan bapak mati, Dimakan nggak dulu. dimakan mama mati juga. Jadi bapak mama mati dua-duanya. Oke, kalau gitu yang bijaknya seperti apa ya, Bang, untuk mengakhiri huru hara ini gitu loh, Bang? Kalau bijaknya saya bilang mediasi aja. Saya masing-masing menyadari diri, introspeksi diri, bahwa kita manusia masing-masing punya kelemahan, punya kekurangan. Anggaplah itu suatu kelalaian. Duduk bersama, sudahin inilah. Nggak usah lagi bikin gaduh di medsos soal ini, karena tadi yang saya bilang kembali lagi ke mental anak itu, kasihan. Iya. Oke, Bang. Tapi kan sebelum ada kasus ini terkuak dan menjadi sorotan publik ya saat ini, sebelumnya kan juga RK sempat terkena kasus korupsi penggeledahan di rumahnya. Mungkin pandangan abang ada indikasi juga nggak sih ini politik yang bermain untuk menjatuhkan RK? Itu seperti apa nih, Bang? Salah satunya bisa begitu juga. Bisa aja ada lawan politik, kita duga ya. Bukan kita menduga, tapi kita menduga bisa aja ada lawan politik di baliknya deh untuk mempersiapkan RK berikutnya kan. Jadi dugaannya ada unsur politik di dalamnya juga bisa. Jadi segala sesuatu bisa terjadi. Ya, politik ini kan memang politik itu dibilang begini loh. Politik itu kita diberikan ruang untuk berbohong, untuk mencuri uang rakyat, tetapi Anda tetap dihargai orang. Nah, jadi apapun bisa terjadi di dalam politik. Dia bisa mengorbankan apa saja. Ya salah satunya mungkin ini saya, karena kita lihat bahwa Ridwan Kamil baru mengalami tekanan, mungkin dia sedang depresi karena rumahnya digeledah segala macam, timbul lagi kasus yang ini lagi. Ya, nah makanya
sebagai kaum Adam itu harus berhati-hati. Bang, ini termasuk ini nggak sih? Maksudnya kan ini kayak sampai sekarang kan banyak juga yang bilang beberapa komentar netizen atau orang-orang ya kan mengatakan kalau memang tidak ada apa-apa Ridwan harus keluar, RK harus keluar untuk mengucapkan ini semua gitu. Kalau tidak keluar berarti tanda kutip kemungkinan. Ini setuju nggak sih Bang dengan pendapat itu? Saya setuju dan tidak setuju juga. Karena apa? Mungkin di sisi lain kan RK kenapa nggak keluar? Dia paling mungkin nggak kasih keluar juga paling lawyernya dia ataupun juru bicaranya dia. Karena apa? Dia pasti kan menjaga image-nya dia sebagai seorang politisi dan dia masih punya karir yang jauh ke depan di dalam politik ya. Makanya sampai hari ini pasti ada penasihat-penasihat dia yang menahan untuk dia udah nggak usah ditanggapin, pakai ilmu Pak Jokowi aja. Kamu teriak sampai mulut berbuih ya udahlah, berdiam diri aja, nggak usah ditanggapi, nggak usah di. Yang penting sudah keluar satu kali udah tanggapi bahwa bukan anak dia. Karena poinnya ada di istrinya. Kalau RK RK akan keluar kalau istrinya melapor, itu aja. Berarti sementara Ibu Cinta juga menahan ini semua ya. Dan banyak yang bilang Ibu Cinta tetap masih mendukung RK. Pastilah suaminya gimana. Ibu Cinta kan cinta sama RK. Jadi pasti nggak mungkin lah Cinta mau celakain suaminya sendiri. Tapi walaupun menjadi bola panas terus nih Bang berita ini, sedangkan RK tidak muncul seperti Abang tadi bilang kan, lebih baik diam, penasehatnya bilang. Tapi menjadi bola panas juga nggak sih Bang? Jadi akhirnya jadi melebar kemana-mana. Baiknya itu seperti apa sih? Nah makanya itu kan udah lawyer to lawyer lah, duduk bicara baik-baik. Menurut saya harus direspon juga. Jadi lawyernya Pak Ridwan walaupun dia nggak keluar ya, lawyernya atau juru bicaranya atau semacamnya lah ya, datang ketemu dengan lawyernya si Lisa, udah selesaikan secara kekeluargaan, nggak usah teriak-teriak. Kasihan sekali lagi, kasihan mental anak nanti. Dengan statement 3 hari bermalam dengan Lisa itu gimana Bang? Apa menanggapi? Kan ada lagi nih statement ternyata dari pihak Lisa dia 3 hari bermalam dengan Pak RK. Terus Ibu Cinta juga sempat mengajukan 2,5 M untuk menutup kasus ini kepada Lisa. Gimana nih Bang? Abang melihatnya juga. Nah, kalau itu benar nggak sih cara, maksudnya prosedur yang dilakukan dari Ibu Cinta untuk membackup suaminya dengan memberikan uang kepada Lisa, dugaannya seperti itu? Makanya apa namanya, kalau soal itu mungkin Ibu Cinta nggak, ya mungkin istrinya nggak mau, istrinya Rika nggak mau rame-rame, ya kan? Karena nama baik suami juga kan. Tapi mau gimana, nasi sudah jadi bubur. Jadi udah terlanjur gitu ya, diperbaiki sendiri lagi aja ya. Masing-masing menyadari, terus duduk bersama supaya nggak usah gaduh lagi, nggak usah jadi bola panas tadi itu, bola liar, ini digoreng sana, goreng sini. Jadi kita harusnya fokus di ekonomi Indonesia, akhirnya fokus ke percintaannya RK sama ini bisa jadinya. Oke. Abang sebagai praktisi hukum juga mungkin pernah bertemu dan melihat sosok RK ini. Menurut abang sendiri, mungkin nggak sih Bang RK itu melakukan tindakan seperti itu kepada Lisa? Kalau saya lihat saya beberapa kali ketemu RK. Waktu dengan Bang Hercules di Grand Hyatt, terus di Bali juga saya pernah ketemu di beliau lagi ini, saya sempat salaman di Vince Club. Terus tapi beliau meeting ya itu nggak ngapa-ngapain, meeting rame-rame lah. Terus ada beberapa kali ketemu di Bandung. Saya lihat bahwa sekelas RK melakukan hal itu kayaknya bagi pandangan mata saya
itu hal yang sulit dipercaya. Tetapi semua hal bisa terjadi. Kita nggak tahu juga kan. Manusia kan punya keilhafan juga. Jadi mungkin pada satu titik dia sedang nggak sadar diri atau bagaimana, sehingga itu bisa terjadi. Tapi kalau menurut saya, pada saat saya ketemu, saya bersalaman juga. Karena waktu itu kan beliau yang suruh ajudannya kasih kartu nama ke Bang Hercules pada saat itu. Dan saya di sampingnya. Kami dikasih kartu nama. Main-mainnya ke Bandung, saya Ridwan Kamil, waktu di Grand Hyatt. Ya, lihat sih, wah itu berwibawa dan kemudian orangnya juga low profile. Akhirnya untuk melakukan tindakan amoral seperti itu jauh lah. Tapi ya mau gimana, ini terungkap di medsos seperti ini, ya harus diklarifikasi kalau mau dibilang bahwa itu nggak benar. Bang, kalau tadi ada uang 2,5 M yang muncul kata 2,5 M, kan ya bang, angka 2,5 M. Ini kan kayak sekali lagi akan digoreng lagi bang. Poin adalah, bener gak sih 2,5 M itu maksudnya ke penyuapan? Kan kesana larinya bang. Kalau dari sisi hukum gimana bang? Iya kan? Kalau saya melihat dari sisi itu lebih kepada biaya hidup anak, ya kan? Ya udah, kamu jangan ganggu saya lagi. Ini biaya hidupnya sampai dia kuliah ya, sampai dia sukses kerja. Udah, yang penting jangan ganggu saya lagi. Mungkin seperti itu ya. Sip, thank you ya bang. Oke, Tapi Bang. bener bang, si